Enak kali kamu yang melakukan, makhluk lain yang menerima upah. Dasar otak. Dikasih data, dia bilang tubuh rohani. Masa ada tubuh rohani makan? Mana cerita? Duduk bersama semeja. Mana caranya roh duduk? Pemalasa. Sendok pada penerbangan. Begitu roh duduk, tembus ke bawah. Dasar sinole. Yang paling parah itu ya, Yesus kan di surga itu kan di jubahnya, di pahanya tertulis Raja segala raja. Kalau hanya roh saja, berarti ada jubah jalan-jalan, nggak ada badannya. Gimana itu? Nakut-nakutin loh. Enggak, maksudnya gimana itu kalau tato di paha, tapi tidak ada pahanya? Paha rohani. Paha rohani. Oh, paha rohani. Tatonya nyala gitu dah. Makanya mereka ini lebih pantas disebut nanti di sana dia menjadi setan atau menjadi hantu. Gesper. Nah di sana kan mereka penyembahan, jadi roh menyembah. Bagaimana ceritanya itu? Itu dia. Di dunia ini tempat menyembah, bukan di surga. Amporo. Ampor. Ampor Kenapa itu kalau ampor. Oke, selamatkan pagi Adit. Masa Halo. di surga mengabdi, di dunia tidak mengabdi, masuk di surga mengabdi. Dasar gimpe ulu. Lucu ya, pelawak ya. Kalau malam-malam perhitungnya naik pelawak semua, serius. Di dunia tidak pernah memuji, tidak pernah mengibadah. Masuk di surga baru beribadah. Kucluk. Surga itu tempatnya menerima upah. Dalilnya bertaburan di Bible kok. Surga tempat menerima upah. Masuk ke surga malah dia pergi beribadah di sana. Dasar. Gentayangan pula lagi. Memuji katanya sana Bang Hadi dalam kehidupan memuji kan. dia. Coba Bang Hadi memuji 1 menit coba. 1, 2, 3. Enggak. Ale. Oi, capek. Hale. Terus di sana kan disediakan rumah tuh ya, disediakan rumah. Nah, kalau ada rumah, terus isinya roh bagaimana? Dia bilang hantu kan? Yang pasti bersih terus, nggak berdebu itu rumah. Mana tahu? Penuhan hantu, jadi hantu mereka di sana. Lari cina tay. Malaikat para berlarian, malaikat para lari nanti. Setan juga pada berlarian lihat mereka. Ini makhluk apa lagi nih yang masuk ke surga modelnya kayak gini? Aduh, Pak. Terus yang digarami api neraka, yang digarami hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, izin Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron sebesar-besarnya, terima kasih sebesar-besarnya. Ya, Alhamdulillah Sensei, saya mendapat rezeki dari Pak Haji, Insya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Semoga Pak Haji Insya Allah Amin. semakin banyak amal jariah dari Pak Haji. Semoga Insya Allah rahmat keberkahan rezeki. Allah Pak Haji Bersehat Tony, terus Pak Haji. Iya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih syukran, jazakallah Pak Haji. Masya Allah. Silakan saja. Tapi jangan bayangin Bang Neplos masalah hantu di surga ya. Jangan dibayangin. Gentayangan nanti. Itu makanya mereka tidak percaya Adam itu di Jannah, di Eden. Eden itu kan surga Aden. Nah, mereka tidak percaya karena di surga Adam dicipta, dia makan, sana dia minum dan seterusnya, dia punya jasa. Makanya dia bertahan bahwa Adam itu dicipta di bumi. Padahal manusia itu Bang Adit. Halo, Bang Adit. Halo Bang Juma. Halo. Iya Bang. iya halo silakan, Bang. Mau bertanya boleh Bang? Le, Saya dari Kristen Bang. siap. Mau bertanya, di Al-Quran itu kan Nabi Isa dibilang kan nggak disalib ya. Iya, Sejarahnya seluruh dunia mengakui kalau salib Tuhan Yesus itu beneran ada gitu loh, dan beneran disalib, kan disaksikan banyak orang juga, dan kebangkitannya pun disaksikan banyak orang. Bagaimana mungkin
sejarah yang ada 600 tahun yang lalu, tiba-tiba ada orang lain yang berbicara kalau Tuhan Yesus itu nggak disalib gitu loh. Oke, baik. Di dalam Al-Quran dikatakan penyaliban itu ada, Bung. Tapi yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi orang lain yang disalib. Bukan Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Barrafa'ahullah ilai. Jadi Allah mengangkat Nabi Isa ke sisinya. Wa kana Allahu azizun hakima. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi Allah mengangkat Nabi Isa, penyaliban ada. Yang disalib itu berdasarkan Amsal 21 nomor 18. Orang fasik menggantikan orang yang jujur. Pengkhianat dijadikan sebagai pengganti orang yang benar. Sekarang ya, pada saat Anda membaca Bible, ada enggak salah satu murid Yesus yang berkhianat? Anda enggak, Bang? Yudas kan? Nah, coba Anda baca di Amsal 21. Apa yang diterangkan di sana? 21:18. Bentar ya, coba saya. Iya, silakan. Jangan lupa Mazmur 91 ayat 8. Yesus nonton doang. Iya, nomor 16-nya dia dikenyangkan, umur panjang dia. Belum meninggal sampai hari ini, umur panjang. Gimana? Amsal 21:18 gimana? Pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Siapa yang jujur? Yesus. Siapa pengkhianat? Yudas. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Siapa yang berkhianat? Tentang Yudas. Tapi itu nggak berbicara tentang penyaliban Yesus, Bang. Soalnya Yesus itu dia bangkit dan bangkit ke surga, dia disaksikan banyak orang. Oke. Kalau Anda mengatakan disaksikan banyak orang, siapa yang menyaksikan Yesus bangkit pada hari ketiga? Tuhan Yesus kan nggak langsung naik ke surga ya. Jadi iya. Tuhan Yesus... Makanya saya tanya, siapa yang menyaksikan Yesus bangkit dari kubur? Orang-orang Israel. Mana-mana? Dalilnya ada enggak? Bunda Maria. Dalilnya ada enggak? Ada. Silakan. Di Matius. Jadikan saya. Bacakan, Bang. Bacakan. Matius berapa, Bang? Enggak ada. Enggak ada. Sampai giginya geriting jaring gak akan ditemukan. Di Matius 28 ya, Bang? Ya, bacakan. Apa nomor berapa? Sampai Teluk Amporo lagi nggak ketemu. Ayo laskar api merahkan komal kita. Laskar api di hati. Laskar api di hati. Gimana lagi? Teluk Amporo, Bu. Nggak, orang ngerti nggak sih sini namanya Amporo ini? Jangankan korek, saya aja nggak tahu. Telur Amporo itu Pak De, telur yang nggak jadi, yang dierami oleh emaknya itu loh induknya nggak jadi, ada yang jadi anak, ada yang jadi busuk, itu Amporo namanya Pak De. Matius 28 nomor berapa, Dit?
ayat 1 sampai 10. Ayat nomor 1 sampai 10. Setelah hari Sabat, hari Sabat. Ya udah lanjut, Itu Guru dah. Maria itu masuk kubur, Yesus sudah nggak ada. Gimana dia jadi saksi? Nih dengar ya, dengar. Silakan. Nih di ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, Pertanyaan "Janganlah saya takut tadi apa, dan Bang? pergi. Katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku." Jadi orang-orang Galilea bukan itu yang juga ditanya loh. ikut Pertanyaan menyaksikan saya kebangkitan. tadi apa, Bang? Pertanyaan saya. Di mana kan Tuhan Yesus, ayat di Alkitab Tuhan Yesus bangkit terus disaksikan orang-orang kan? Iya. Siapa yang menyaksikan Yesus Ya, bangkit? itu. Orang-orang Galilea. Di mana mereka menyaksikan Yesus bangkit? Itu barusan saya bacakan. Itu Maka tidak katanya- mereka saksikan. Mereka ke pemakaman. Maria ke pemakaman. Oke, dia tidak melihat Yesus. Malah dia cari, mana mayat Yesus? Mana mayat Tuhan kami? Siapakah yang mencirinya? Dia nggak menjadi Dengar ya, saksi di kebangkitan. Markus 16 ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, lalu mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Nah, Dan dari yang- adanya Yesus pernah mengusir 7 setan dalam Nah. rumah. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang lain dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia atau Tuhan sendiri menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan dan ia mencela. Kepanjangan Bang, kepanjangan. Di ayat pertama aja tadi udah ngomong tuh, Yesus setelah bangkit. Yang ditanyakan waktu Yesus bangkit itu ada yang menyaksikan enggak? Banyak itu. Ada Mana? Coba dibaca lagi ayatnya itu. Setelah Yesus bangkit katanya. Tapi waktu kebangkitan nggak ada yang menyaksikan. Mana ada yang menyaksikan Yesus bangkit? Nggak ada Bang. Ya kan Yesusnya dikubur. Ya tentu tidak ada. Tapi Lah iya, dari tadi kan ditanyakan, ada nggak saksinya Yesus itu waktu bangkit itu? Nggak ada. Kok bingung-bingung capek amat Anda ini? ya mana mungkin orang melihat gitu loh. Kan dia di dalam kubur, di dalam goa. Nggak mungkin orang melihat. Jadi Tuhan Yesus itu menampakkan diri ke banyak orang. 40 hari loh dia bergentelayangan, baru dia naik ke surga disaksikan orang. Gentayangan Tuhan. Hei, Iya, dia Tuhan Yesus itu bangkit lagi. Tuhan, Tuhan, jangan ngomong gentayangan Bang. Gentayangan itu arahnya kemana? Oh, maksudnya Apa ini? Dia jalan Tuhan Yesus ini dia pergi ke kota-kota. Iya gentayangan. Enggak gentayangan. Iya terus kenapa ngomong gentayangan? Lanjut. Maksudnya dia emang beneran bangkit gitu loh. Dan itu real. Itu Tuhan Yesus Zombie. sendiri, bukan digantiin. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus mau disalib? Dia udah nabi-nabi zaman dulu udah menubuatkan Tuhan Yesus akan mati di kayu salib. Bagaimana mungkin tiba-tiba ada orang yang menyatakan Tuhan Yesus itu digantikan? Di mana dinubuatkan akan mati di kayu salib itu di mana? Nabi Daniel dia menubuatkan Tuhan Yesus mati. Di mana tertulis? Nabi Daniel. Nabi Yesaya. Kalau itu ada, betul ada tertulis nubuatannya kayak begitu, lalu kenapa orang Yahudi melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus dibunuh? Yesus itu harus mati di kayu salib. Itu emang udah misinya untuk menyelamatkan kalian semua dari Nenek Mukiper, ngapain saya nggak butuh manusia nebus saya. Sekarang begini, kalau Anda mengatakan ada nubuatan,
terus kenapa imam-imam Yahudi, para ahli kitab membuat kesaksian palsu agar Yesus dibunuh? Yesus dibunuh karena dia seringkali menyatakan dirinya Tuhan. Jadi dia benar-benar pengen dibunuh orang gitu loh. Orang udah geram gitu. Apa Yesus ngaku dirinya Tuhan? Anda ini mengada-ada. Aduh, anak sekolah minggu aja pada tahu loh kalau Tuhan Yesus. Nah, anak sekolah minggu bisa dibohongi, kita nggak bisa. Di mana coba Yesus ngaku dirinya Tuhan? Dengar ya, Yesus mengaku Ya. dirinya Tuhan. Iya, coba. Yohanes 13:13. Aku dan Bapa adalah satu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Iya, barang siapa tidak melihat Bapa, ya tidak Kebalik, barang siapa yang melihat aku, dia temannya Bapak. iya, betul. Ngomong Barang jadi. siapa tidak melihat aku, dia tidak melihat Bapa. Terus? Dia sama Bapa itu adalah satu. Apa? Satu Dan apa? orang Yahudi pada geram. Tuhan Yesus Satu ngomong, apa? Ya satu Satu apa? sama-sama satu kepribadian. Pribadi apa? Makanya belajar Allah Tritunggal. Berarti kalau Yesus itu dibunuh, berarti yang dibunuh adalah Tuhan Yesus yang Tuhan, pencipta langit dan bumi yang dibunuh. Tapi karena dia adalah Tuhan, dia menang atas maut itu sendiri. Itu membuktikan kalau dia adalah Tuhan. Cuma Saya tanya, dia satu-satunya nabi yang bisa bangkit dari antara orang mati. sekarang saya tanya, ketika Yesus dibunuh, berarti yang dibunuh ini pencipta langit dan bumi. Ya, tapi Tuhan Yesus itu bangkit langsung 3 hari kemudian. Berarti Membuktikan dia berkuasa berarti pencipta langit dan bumi pernah mati. Ya, harus mati. Karena apa? Harus menebus dosa itu harus. Bagaimana bisa ditebus disebut oleh pengorbanan bagaimana oleh bisa disebut Tuhan kalau dia mati? Makanya Tuhan Yesus itu Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu Sekarang saya tanya, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi ini bisa mati? Ya, dia harus mati. Lalu kalau pencipta langit dan bumi ini mati, yang menjaga alam semesta siapa? Dia sendiri, buktinya dia bangkit. Dia Kan mati. Tapi dia bangkit lagi. Dia mati. Itu kan hari ketiga. Itu kan hari ketiga. Hari pertama, hari kedua, siapa yang jaga alam semesta? Nah, itu di situ iblis dikalahkan oleh Tuhan Yesus. La haula wala quwata illa billah. Alam Jadi semesta kehilangan Tuhan selama 2 hari. Siapa yang menjaga alam semesta ini? Ya enggak gitu ya, Tuhan Yesus tetap berkuasa, kan bumi itu iblis itu Kan mati dia. Dia mati hanya sebagai tubuhnya doang mati, tapi kan rohnya nggak mati. Loh, katanya Yesus Tuhan. Ya, betul. Berarti yang mati adalah Tubuhnya sebagai manusia saat itu. dia manusia atau Tuhan sih? Dia 100% manusia, dia 100% Tuhan. Bagaimana Anda mengatakan dia 100% Tuhan ketika dia 100% manusia? Kan sudah 100% manusia. Kok bisa ada 1%-nya ayam? Nah, itulah logika manusia nggak bisa dibandingkan dengan logika. Karena tidak masuk akal. Gimana ceritanya? Yang nggak masuk akal itu kalian loh. Semua nabi kalian itu semuanya berasal dari Israel. Yang tidak masuk akal itu Tuhan mati. Apa sih? Kenapa coba kalian ikutin sejarah nabi kami? Nabi mana? Siapa nabi kami siapa? Nabi Musa, itu kan nabinya orang Kristen. Di Al-Quran namanya Musa. Di kitabnya orang Yahudi namanya Moses. Di kitabmu namanya apa? Musa. Niru siapa? Niru. Kan baru ada, Islam itu baru ada abad Sekarang di kitabnya Yahudi Moses.
Di kitabnya Islam Musa, di kitabmu Musa. ikut siapa? Ya, itu emang kitab kita. Moses itu hanya bahasa Ini lain doang. kitab kita. Sekarang ketika kamu menulis Musa itu kamu ikut siapa? Ya, itu kan kitabnya orang Israel. Ya, Israel Moses. Anak bau, Israel Moses, bukan Musa. Ketika kitabmu keciduk menggunakan kata Musa, itu ikut siapa? Musa itu bahasa Indonesia, Moses itu bahasa Inggris. Bahasa Ibraninya apa? Iya, kamu abad ke-1, tapi kamu kan merampoknya data dari abad ke-7. Dari abad pertama, dengar. Abad pertama sampai abad ke-6. Dengarkan saya dengarkan. Abad pertama sampai abad ke-7 kitabmu itu belum Moses, belum Musa. Oke? Abad ke-7, dengar, abad ke-7 sampai ke abad 20 baru berubah menjadi Musa. Belanda, Musa tidak tertulis di dalam kitabnya Belanda. Itu kan bahasa Inggris. Makanya saya katakan, kamu itu meniru yang mana? Al-Quran yang kamu tiru atau kitab yang dibawa oleh Belanda? Enggak, kita dari Ibrani kok. Ibrani apa? Yang tertulis Ibrani apa? Itu hanya perbedaan bahasa. Loh, nih coba aku tanya sama kamu. Apa sih kau ini? Siapa? Saya tanya samamu. Ibraninya itu Mosea. Nah sekarang bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya apa? Musa. Nah kamu niru yang mana? Bahasa Indonesianya Musa. Bahasa Indonesia kapan mulai? Ya sejak sekarang. Nah baru sekarang. Terus Al-Quran kapan mulai? 1400 tahun silam. Nah kamu niru yang mana? Ya niru abad yang pertama dong. Nenekmu kiper. Pandai-pandaian kamu nipu di sini. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Lagian juga yang di cerita Ismail itu kan kalian bilang yang dipersembahkan. Sekarang begini, sekarang begini. Persembahkan Ishak. Sekarang begini, apa hubungannya Ismail, Ishak dengan Kristen? Apa hubungannya? Hubungannya orang Kristen, Tuhannya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus atau Tuhannya Abraham? Tuhannya Abraham. Bukan Yesus sendiri. Ya? Dasar penipu. Lah apa? Di mana Tuhannya orang Yahudi dilahirkan manusia di mana? Ya, makanya itu Tuhan Yesus bilang kalau dia sama Bapa itu adalah satu. Ya itu Tuhanmu, itu Tuhanmu. Sekarang Tuhannya Yahudi ada nggak mengaku? Aku dan Yesus satu, ada nggak? Ada. Di mana? Di mana Tuhannya Yahudi mengaku aku dan Yesus satu? Di mana? Aku ini siapa maksudnya? Ya Tuhannya Yahudi, Elohim. Ya itu. Mana? Makanya kalau belajar bahasa Ibrani, Bapak itu, makanya kenapa orang Israel geram? Saya ulang lagi, wahai Kristen, penyusup serigala nyamar domba. Utanya samamu, kamu mengatakan Yesus Tuhanmu itu, Yesus yang adalah Dewa Zeus, mengaku satu dengan Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi pernah nggak mengaku bersama dengan Tuhanmu Zeus? Ada nggak? Ada. Tuhan Yesus bilang kok orang itu Tuhanmu, Tuhan yang diajarkan Roma, Zeus. Paham? Kok Zeus? Lalu siapa? Siapa orang Ibrani bernama Yesus? Siapa? Asli kitabmu itu sebenarnya Zeus. Lama-lama berubah Yesus, lama-lama berubah Yesus. Mana ada orang Ibrani Us, Anus, Ibranius? Nggak ada. Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu udah rampung loh di abad. Nenekmu kiper, kitab Kejadian sampai Maleaki itu kitabnya Yahudi, kucluk. Nah, itu kitab kita juga, kitab Nenekmu kiper, dari mana kitabnya Yahudi nempel di agama Romawi pagan? Dari mana asalnya? Kamu tahu nggak gereja mula-mula awalnya? Itu gereja mula-mula di Roma. Gereja mula-mula itu di Roma.
Jangan kau berbohong di sini. Tidak mungkin orang Yahudi membentuk sebuah rumah ibadah isinya orang tidak bersunat. Terus Daud sama Musa duluan siapa? Kenapa lari ke nabinya orang Yahudi kau? Sekarang tunggu. Permasalahannya dulu di Tuhanmu dulu. Anak kecil, di Tuhanmu dulu yang kamu selesaikan. Tuhanmu yang Zeus itu mengaku bersatu dengan Elohim. Itu pengakuan Tuhanmu, Zeus. Sekarang Tuhannya Yahudi Elohim pernah enggak? Dengar, pernah enggak kitabnya Yahudi menuliskan bahwa aku dan Zeus adalah satu? Pernah enggak? Iya. Di mana? Yohanes dibilang pada mulanya. Itu Yohanes kitabnya orang Roma. Yang saya tanya kitabnya orang Yahudi. Kucluk. Menyesatkan di sini. Kucluk. Saya tanya samamu, kitabnya orang Yahudi itu dari kitab Kejadian sampai Maleaki. Kucluk. Makanya kau sunat supaya kau bisa paham. Kitabmu Yohanes, Matius, Lukas, Markus, Petrus, Roma, surat Roma. Nenek Mukiper, diam kau dulu. Sekarang di dalam kitabmu perjanjian, dengarkan saya kau anak kecil, dengarkan. Di dalam kitabmu, kitabnya orang Roma, Katolik, Kristen pertama kan Katolik. Kau jangan ngadi-ngadi kau. Kristen pertama adalah Katolik, punya kitab namanya Perjanjian Baru. Di situ ada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, Kaliki, Pararan, dan Remaneng. Itu ada di situ. Tapi supaya kitabnya mereka ini dianggap sebagai firman Tuhan, diambillah terjemahan Septuaginta kitabnya Yahudi, ditempel di atasnya. Supaya dianggap agamamu itu agama benar. Padahal agamamu itu pagan, bertuhankan manusia bernama Zeus. Nah sekarang, Zeus. Nah sekarang Tuhanmu Zeus itu yang kau panggil Yesus, mengaku di dalam kitabmu, aku dan Bapa adalah satu. Itu klaim. Nah sekarang Tuhannya Yahudi, pernah tidak dia mengatakan aku dan Zeus adalah satu? Pernah enggak? Ya itu, buktinya orang Yahudi geram sama mereka karena Tuhan Yesus itu ngaku-ngaku Tuhan. Saya tidak tanya geramnya, yang saya tanya di kitabnya Yahudi, dari kitab Kejadian sampai Maleaki, ada tidak tertulis aku dan Zeus adalah satu? Ada enggak? Ya tentu tidak, karena tidak. Berarti Kristen ini, perjanjian lama itu sebelum Tuhan Yesus datang, perjanjian baru. Berarti Kristen ini adalah agama tipu-tipu, Kenapa agama tipu-tipu? Karena dia mengaku aku dan Bapa adalah satu. Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak pengakuan dari Tuhannya orang Yahudi bersatu dengan Zeus? Ada nggak? Aku dan Zeus adalah satu. Ada nggak begitu di kitabnya Yahudi? Lah, itu kan sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Dengarkan saya, kitabnya orang Yahudi itu sudah ada atau belum sebelum Tuhanmu itu lahir? Sudah ada. Sudah ada. Ada nggak di kitabnya? Ada tidak di kitabnya Yahudi? Ada tidak di kitabnya Yahudi yang menerangkan bahwa Tuhannya Yahudi bersatu dengan manusia? Ada nggak? Ya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Berarti Tuhanmu itu beda dengan Tuhannya Yahudi. Tuhanmu manusia Zeus ngaku-ngaku, tapi Tuhannya Yahudi tidak pernah ngaku. Itu perjanjian lama isinya. Perjanjian lama tidak pernah mengaku bersatu dengan manusia. Perjanjian baru kitabnya orang Roma ngaku-ngaku dia satu dengan Tuhannya Yahudi. Malu nggak tuh? Ya enggak itu. Pengarangnya satu, Roh Kudus. Itu Roh Kudus. Oh nipu. Dengarkan anak kecil, dengarkan. Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril yang ada di Al-Quran, dirampok Bible masuk ke dalam kitabmu. Lah, tidak ada Roh Kudus. Dirampok, orang kita ada duluan kok. Oke, kalau begitu saya tanya, dengarkan, pakai otak. Kitabmu original teksnya apa? Ibrani Yunani. Dua. Nenek Mukiper, kau jangan penipu kau. Ibrani, dengarkan penipu. Dengarkan wahai penipu kecil. Ibrani itu, penipu kecil dengarkan. Ibrani itu penipu kecil dengarkan. Ibrani itu kitabnya Yahudi, kucluk. Jangan kau tipu di sini. Kau masih kecil udah pembohong kau.
Kitabnya Yahudi Ibrani, kitabnya Kristen Yunani. Koclok. Sekarang saya tanya, di dalam kitabmu yang adalah bahasa Yunani itu, ada nggak Roh Kudus di situ? Ayo, kau bicara, buka telingamu, kau ngomong. Oh, masih kecil udah nipu-nipu kau. Diajarin dari gereja kau cara yang tidak jujur. Kitabnya Yahudi yang Ibrani, kitabnya Kristen Yunani, agama pagan. Ayo kau bicara. Mas kecil-kecil udah pandai nipu. Buka celanamu sana ngomong. Buka mic, open mic. Open mandit ya. Masih kecil udah nipu-nipu dia. Kitab kami Ibrani, wah nenekmu kiper. Ibrani. Dibukain aja host biar dia baca. Kayaknya dia nggak bisa dibuka, host nggak bisa buka. Enggak. Nanti ada ininya, nanti ada di sana notifikasinya biar dia baca tuh. Daud sama Musa duluan mana? Nah, mata nih. Kenapa larinya ke nabinya Yahudi? Saya tanya samamu, dengarkan saya. Agama penyembah Yesus pertama kali agama apa? Nggak ada agama. Kristen Katolik, agama, Katolik ya? atau Kristen? Nggak ada agama. Jangan kau pakai nipu-nipu kau. Jangan pakai nipu-nipu. Saya tanya, yang pertama kali dengarkan, wahai penipu kecil. Yang pertama dengarkan. Yang pertama dengarkan. Dengarkan, wahai penipu kecil. Kamu yang penipu. Yang pertama kali menyembah Yesus itu Yahudi atau Kristen Roma? Jawab. Penipu. Yang pertama kali menyembah Yesus manusia Zeus itu Yahudi atau Roma? Katolik? Jawab. Masih kecil udah pandai nipu kau. Penipu. Korban gereja kau. Buka mic-nya. Dit, buka mic-nya, Dit. Dilembutin kau semakin menjadi-jadi tipuanmu. Saya tanya ulang lagi, kau jujur, penipu, kitabmu yang diajarkan Paulus itu, penipu, kitabmu itu dalam bahasa aslinya apa? Alkitab orang Kristen itu bahasa aslinya ada dua, Ibrani dan Yunani, dari Kejadian sampai Wahyu, biar kamu tahu. Makanya kamu harus belajar. Kalau kamu mau belajar Kristen, ayo sama aku. Belajar Kristen sama situ aja nggak ngerti di mana mencomot-comot ayat, mencomot-comot itu kata-kata gimana ceritanya mau belajar. Penipu kecil, ku ulang lagi samamu. Penipu kecil. Penipu kecil, ku tanya samamu, kitabnya orang Yahudi itu berbahasa Ibrani. Kitab Ibrani itu dikhususkan hanya untuk Bani Israel. Salah. Itu yang kamu makanya baca Alkitab dong. Kamu buka download di Play Store Alkitab, itu dari Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Maleakhi, itu adalah kitab Ibrani, biar kamu tahu. Kamu buka sekarang download di Play Store Alkitab. Ayo kita buktiin. Itu dari Kejadian sampai original teks kitab Wahyu itu apa? Bahasa apa? Bahasa Ibrani, itu Kejadian sampai Maleakhi. Dari mana datanya original teks kitabnya orang Kristen, kitab Wahyu itu bahasa Ibrani? Di mana kau dapat ilmu itu? Lah, itu semua orang kurang tahu loh. Makanya setelah kamu tunjukkan datamu bahwa Wahyu itu diwahyukan pertama kali. Kitab Wahyu itu kitab mimpi yang baru-baru ini diganti namanya menjadi Wahyu supaya keislaman. Itu tadinya bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Roh Kudus, kamu hati-hati, ada dosa yang tidak ku panggil Paulus di sini biar ku tampar mulutnya sendal.
Ya ampun kamu, itu penipu. nggak boleh begitu. Oke, sekarang begini. Sekarang begini, dengarkan saya, wahai penyembah manusia, dengarkan. Kau tunjukkan saya di dalam kitabmu Perjanjian Baru ada kata Roh Kudus. Silakan. Miku dimatiin terus. Iya, karena kamu bahlul. Sekarang kau tunjukkan di dalam Perjanjian Baru ada kata Roh Kudus. Silakan. Ada pencurahan Roh Kudus. Silakan kau tunjukkan ke saya. Masih kecil dan nipu, tahu Bibel aja kagak. Mulut kau kotori dengan otakmu yang rusak itu. Mana di Perjanjian Baru ada kata Roh Kudus? Mana? Kamu baca Kisah Para Rasul 1. Coba. Oke. Roh Kudus loh. Oke, baik. Kisah Rasul berapa? Biar ku robek ini Bibel. Kisah Rasul berapa? 1 ayat 1. 1 nomor 1. Ayat lagi kau penipu. Mana ada ayat? Ayat itu bahasa Arab, setan. Kau itu. Astaga. Ngikut-ngikutin. Makanya kau agama pagan itu suka nipu-nipu. Di mana ada kata ayat di kitabmu? Nabi Abraham kalian bilang. Nabi Abraham. Dari mana kau ambil kata ayat itu? Dari mana kau ambil kata ayat itu? Di mana ada kata ayat di kitabmu? Kasih Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Nomor 1. Dasar anak babi kau. Ini kalian lihat. Anak babi. Dengarkan. Anak babi, anak yang lahir dari persinahan. Dengarkan. Kisah Para Rasul. Dengar. Kisah. Dengar babi, dengar. Anak babi, dengarkan. Anak babi. Turun, bagus. Kisah Para Pewarta. Hai Tepoilus. Dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus kucluk. Mana Roh Kudus di situ? Hah? Dasar laknat, masih muda sudah seperti setan kau. Pakai ayat lagi. Sabar gini. Nggak ada sabar kalau sama setan, nggak ada. Setan disabarin bahaya, nanti dapat korban. Masih kecil udah kayak setan, iblis, bajingan. Kisah Para Pewarta 1 nomor 1, mana ada kata Roh Kudus di situ? Penipu. Makanya lahir dari hasil zina gini jadinya. Kitabku dari kitab Kejadian sampai kitab ini katanya. Kitab Wahyu bahasa Ibrani. Kalau kau dekat di sini kusiram kau timah mendidih. Ini masih kecil juga udah kayak begitu. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan, yang diajarkan Zeus. Mana ada di sini Roh Kudus? Nipu aja kerjanya. Kisah Para Rasul, mana ada kata Rasul di situ? Nomor dibilangnya, sudah dibilang nomor ayat, udah begitu salah, keke lagi, dasar penyesat. Kau kalau ada di depan saya, ku kasih masuk ini Bibel di mulutmu sampai masuk semua satu kitab. Itu namanya anak durhaka. Masih kecil udah suka nipu, Anak durhaka. Bisa dibiarkan. Masih. Belum tentu loh itu dinda anak kecil itu, belum tentu. Ada loh orang tua yang sudah 60 tahun soalnya kayak gitu. Ada. Itu namanya anak durhaka tuh udah beneran telo amporo. Orang gila. Noise base. Sebelum gua tutup nih, buruan TV noise base. Gua lagi diskusi itu jujur, pakai data, berdata. Jangan kayak gitu caranya. Kau datang baik-baik di sini tanpa kebohongan, kita layani baik-baik. Buktinya tadi kita diskusi dengan Oten senior. Ya, Oten senior kita layani diskusi baik-baik. Kan tidak ada kebohongan. Kamu naik sini serba bohong. Kitabku ini kata dia. Bahasa Ibrani. Kitab kami asli daripada Perjanjian Baru itu bahasa apa? Ibrani. Wah, penipu.
Janganlah suka bohong. Udah kau nyembah manusia, pembohong lagi. Masih ada dia enggak di bawah? Host. Masih ada tidak di bawah? Biar kecapi matanya. Naik kembali. Informasi terakhir sudah diamankan. Oh, Masih ada. kisah para rasul berapa dibilangnya itu? Nah, coba penipu. Kau bilang tadi kisah para rasul 1 kan? Izin Bang Zuma, mohon bersabar ya, karena room kita yang satu sudah tumbang. Iya, 1-7 baca hari. dong ayat 1 sampai 5. Baca. Ayat 1 sampai 5. Tadi katanya nomor 1. Sekarang nomor 1 sampai 5. Dasar. Ya udah kau yang baca. Ngapain ngusur saya baca? Baca. Nah, baca. Iya, baca. Baca. Di nomor 2 itu penematos. Mana ada Roh Kudus di situ? Akrihemeres eteleminos tois apostolis dia penematos regium. Ya, mana Roh Kudusnya di situ mana? Mana ada Roh Kudus di situ? Mana Roh Kudus di situ? Mana? Oh, sampai 5 ayat 1 sampai 5 itu singkat loh. Itu Di mana ada tertulis Roh Kudus di situ, di mana? Roh Kudusnya tertulis di mana di situ? Nih terjemahan tipu-tipu di ayat 2 dikatakan begini, bro, ini terjemahan tipu-tipu nih bro, saya bacakan. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus. Ini terjemahan tepu-tepu ini. Coba kau lihat dalam bahasa Yunaninya itu. Arkihes hemeras entailemenos tois apostoles dia penematos loh. Sedangkan itu kita orang Kristen di seluruh Indonesia itu pakai terjemahan seperti itu. Dalam bahasa Yunaninya itu penematos. Mana ada Roh Kudus itu? Kamu sama aja bilang kitab orang Kristen di seluruh Indonesia terjemahannya tipu-tipu. Memang. Kok memang? Kamu baru sadar. Kamu itu hanya apa? Kamu hanya mengata-ngatain kami doang. Kami nggak apa-apa kamu bilang terjemahan. Sekarang saya tanya semamu. Sekarang gini, Adit, dengarkan. Kalau kamu masih bisa diwaraskan, dengarkan saya. Kecuali kalau kamu sudah nggak bisa waras. Bahasa asli di dalam kitabmu, kitab Kisah Para Pewarta 1 ini, itu bahasa. Dengarkan saya. Kayaknya agamaku ngikutin agama. Lah ya memang, makanya saya tanya, dari mana kamu merampok Roh Kudus? Dari mana? Sementara di dalam asli kitabmu tidak ada kata Roh Kudus. Kalau tidak merampok, lalu dari mana datangnya Roh Kudus itu? Dari mana? Kata Roh Kudus itu kalian rampok dari mana? Hah? Kan mayoritas Kristen udah percaya terjemahan. Kamu hati-hati bicara, ada satu dosa yang tidak dapat diampuni loh. Ada satu dosa yang tidak dapat diampuni. Dosa apa? Dosa apa? Kudus. Nggak ada Roh Kudus di sini. Nggak ada Roh Kudus di sini. Kenapa kamu Ini bahasa Indonesia. Anak setan, ini bahasa Indonesia. Aku bukan anak setan, aku anak Tuhan Yesus. Kalau kamu bukan anak setan, kenapa kau menyesatkan? Di sini tidak ada Yesus tidak punya anak, dia tidak punya istri, kucluk. Ini Kisah Para Pewarta 1. Di situ tidak ada kata Roh Kudus. Punya anak, punya istri. Anak setan, di sini tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus ini, kata Roh Kudus ini, anak setan, ini Roh Kudus diambil dari Al-Quran. Original teksnya bukan Roh Kudus di situ. Panggil bapakmu ke sini, biar ku minyaki matanya. Diajarkan anaknya sesat kayak begitu. Kalau nggak bodoh begitu, udahlah. Tidak ada kata Roh Kudus di dalam kitabmu. Yang ada di dalam kitabmu itu hanya kata pneuma. Pneuma apa? Pneuma hugios. Apa itu? Apa itu? Roh apa? Roh apa? Roh murni. Paham?
Hogios itu artinya murni, bisa juga suci. Artinya apa? Roh suci. Apa itu roh suci? Coba definisikan. Roh adalah makhluk, suci adalah bersih. Berarti makhluk yang bersih. Nah, penjalinya ke Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya ada di dalam Al-Quran, Adit. Gak ada di kitab lain Roh Kudus, kecuali kitab yang membajak kata Roh Kudus dari Al-Quran. Untuk apa dia mengambil Roh Kudus? Apa tujuannya mengambil kata Roh Kudus? Menyamar. Kau belajar lagi, Adit. Baru kau datang sini. Kalau kau masih penuh dengan kebohongan, hasil kebohongan, jangan kau muncul lagi di sini. Udah bohong, ngotot lagi. Jadi tidak ada akar kata Roh Kudus di Bible.